ngebahasnya kuis waktu tahun gua aja ya, soalnya UASnya malah lebih gampang daripada kuisnya, jadi menurut gua lebih oke buat bahas kuisnya karena lebih susah. Kemarin kalau nggak salah udah di-share file soal sama jawaban kuisnya. Mungkin di sini gue coba bahas dari awal aja supaya lebih jelas. Soal nomor satu, oh ya kalau nggak salah soal PR kalian tuh mirip-mirip kayak gini kan, langkah pengerjaannya nggak bakal beda jauh lah. Buat soal nomor satu, ada campuran equimolar, ada A, B, C, D. Masing-masing dikasih tahu MR sama titik didihnya. Diumpankan ke dalam kolom distilasi dengan laju alirnya dikasih tahu prosesnya berlangsung secara kontinu tunak. Oke, jadi intinya ini ada distilasi gitu kan. Terus habis itu di sini masuk ada campuran equimolar, ada A, B, C sama D. Nah, equimolar ini maksudnya dia fraksi molnya sama ya. Kita bisa pakai basis aja sih. Jadi basis tuh asumsi total mol yang masuk tuh berapa. Kalau misalnya ada 4 ya pakai aja masing-masing seperempat, seperempat gitu supaya nggak pusing ntar ngitungnya. Seperempat. Kalau misalnya ada 3 komponen ya nanti jadi sepertiga. Kalau ada 5 komponen jadi seperlima. Equimolar intinya mah gitu aja. Dengan laju alir sebesar, oke, ini 1 ya, berarti ini F1 5 lbm per hour. Continue tunak. Nah, terus diketahui distilat itu mengandung B dan D. Distilat itu produk atas ya, jadi yang keluar di atas ini. Kalau distilasi itu kan yang keluar di atas itu yang lebih mudah menguap. Jadi kalau misalnya ada B terus ada D, pasti juga bakal ada A sama C dong. Karena D aja ada di atas, dia yang paling susah menguap aja sampai ke produk atas, apalagi sisanya gitu kan pasti ada di atas. Terus untuk produk bawah tidak mengandung A tapi mengandung B kan tulisannya di situ. Nah, produk bawah kan yang lebih sulit menguap. Kalau misalnya B aja ada di situ, apalagi C sama D, kan pasti ada gitu di produk bawahnya. Jadi di produk bawah ada B, C, D. Ini semua berdasarkan info yang ada di atas ini ya, yang ada titik didihnya. Tapi semisal kalau nggak dikasih tahu titik didihnya juga, yang perlu diketahui itu makin tinggi MR kan makin tinggi titik didih biasanya kan gitu kalau hidrokarbon ya. Jadi kalau misalnya ntar, gue lupa UAS gue dikasih tahu atau enggak titik didihnya, tapi kalau misalnya nggak dikasih titik didih ya lihat aja dari MR-nya lah. MR makin tinggi, titik didih makin tinggi gitu aja. Terus distilat. Distilat B dan D fraksi molnya sepertiga sama 1/60. Oh ini X ya kalau gitu ya. Terus habis itu yang produk bawahnya fraksi massa 115/133. Ini alur 2, ini alur 3. Kalau di PTK yang penting tuh nulis alur ya, jangan sampai lupa. Terus X sama W gitu, simbol-simbol kayak fraksi massa, fraksi mol gitu, jangan sampai ketuker. Soalnya masih ada strict dengan perjanjian penulisannya. Terus kayak kalau misalnya nulis F1 gitu kan, yang di atas itu buat alur, yang di bawah itu buat komponen, misal H2O gitu. Ini jangan sampai kebalik-balik. Karena disalahin kalau misalnya kebalik-balik nulisnya. Sampai nerjemahin ini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya ini sebenarnya udah menjawab soal A sih. Kan disuruh gambarkan diagram alir prosesnya. Ya diagram alir prosesnya sebenarnya cuma kayak gini doang. Kolom distilasinya sebenarnya kalau kalian mau gambarnya kotak gini juga nggak apa-apa sih. Nggak harus bulat kayak gini kalau misalnya menurut kalian ribet.
Oke, sejauh ini aman. Lanjut ke soal B. Disuruh hitung MR rata-rata dari campuran equimolar. Berarti MR di laju yang satu ya, yang di sini. Kan dari materi sebelum UTS sudah tahu kalau MR rata-rata itu jumlah dari fraksi molnya dikali MR masing-masingnya kan. Nah, fraksi molnya kita tahu di sini udah ada nih seperempat semua kan yang kita asumsiin sendiri karena diakui molar. Terus MR-nya juga udah ada nih di atas ini kan. Masing-masing dikasih tahu MR-nya berapa. Nah, jadi bisa langsung aja dihitung. Bentar, biar enak. Nah, nggak usah deh. Ya kalian sambil buka soalnya lah ya kalau mau lihat itunya. Yang A itu seperempat dikali 32 seperempat dikali ini yang B 46 4 dikali 60 ini yang C ini yang D MR itu 74 seperempatnya ya ini cuma buat mempermudah nulis di kalkulator aja sih sebenarnya sih seperempatnya bisa dikeluarin terus dihitung ini ntar dapetnya 53 lbm per lb mol. Gue di sini nggak nulisin satuan ya, yang ini kan harusnya ada satuannya tuh. Satuannya apa ya? Oh, karena di sini nggak dikasih tahu satuannya di MR-nya. MR kan sebenarnya satuannya yang penting satuan massa per satuan mol kan. Massa per satuan mol. Di sini gua ngambil LBM per LB mol ngikutin yang ininya aja ya, yang laju alirnya. Kan laju alirnya diketahuinya LBM per hour. Jadi tulisnya ya LBM per LB mol aja. Supaya nggak usah konversi-konversi lagi ntarannya. Oh sama di soal dimintanya LBM per LB mol sih. Jadi ngikutin aja apa yang dari soalnya. Oke, udah MR. Terus habis itu disuruh ngitung laju alir mol campuran equimolar. Jadi disuruh ngitung N1. Ya. Sampai sini tuh sebenarnya masih mainan variabel. Karena kan kalau F1 itu satuannya mana tadi? LBM per hour kan. Sedangkan kita punya MR rata-rata itu satuannya LBM per LB mol. Nah, kalau si N ini satuannya LB mol per hour dimintanya kan. Ini sebenarnya rumus kalau kalian mau ngafalinnya ya. N1 sama dengan F1 per MR rata-rata. Cuma kalau misalnya kalian nggak mau ngafalin atau takut lupa, lihat aja dari satuannya. F1 kan LBM per hour dibagi LBM per LB mol. Ntar kan jadinya LB mol per hour, jadinya si N1. Itu. Jadi kalau mau dihitung, F1-nya itu diketahui 265 LBM per hour. Terus MR rata-ratanya kita tadi udah hitung, 53 LBM per LB mol. Ini bisa dicoret, jadi bisa dapet 5 LB mol per hour. Ini dapet N1-nya. Oke, aman? Nggak ada yang mau nanya? Kalau misalnya ada yang mau nanya, selak langsung juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak enak, ngechat di Meet juga nggak apa-apa. Di sini harusnya masih mirip-mirip sama materi sebelum UTS sih, jadi masih harusnya nggak ada masalah. Oke, masih aman.
Nah, selanjutnya turunkan persamaan raca massanya. Ini yang mulai rada-rada rese kan, rada-rada susah. Pokoknya kalau neraca massa paling gampang ya, itu mulai dulu dari neraca massa totalnya NMT-nya. Karena kan simple gitu NMT-nya. Cuman in ya sambil jalan aja deh. Gue ngomong in sama dengan out juga ntar salah. Eh kalau di PTK jangan sampai lupa nulis eh rumus persamaan awalnya ya. Nah, di sini kan kenapa di sini makanya DN per DT bukan bukan rumus yang ini nih. Nah, ini kan sebenarnya dua-duanya sama aja, cuma yang satu basisnya mol, ini basis mol, ini basis massa. Yang penting tuh kalian jangan sampai make Q, laju alir volumetrik. Nggak boleh ini dQ per dt gitu, sama dengan sigma Q in gitu, itu nggak boleh ya. Ini jangan. Karena adanya kan hukum kekekalan massa ya, bukan hukum kekekalan volume. Ini kan masih dalam basis massa sebenarnya, ini juga masih dalam basis massa. Sedangkan kalau Q kan ini basisnya volume, jadi ini nggak boleh ya, nggak boleh kayak gini. Ini mungkin bergunanya ntar ke depan, bukan sekarang sih, cuma sebagai ya sebagai footnote aja lah, side note aja. Biar enak, tunggu di sini aja ke sini. Nah, NMT ini kan tadi diasumsikan prosesnya berlangsung secara kontinu tunak. Kalau misalnya kontinu tunak, berarti kalau kontinu kan sisi sini ada nih, ada laju alir. Sedangkan tunak berarti kan nggak ada perubahan kan. Dan berarti sisi kirinya bisa dicoret jadi nol. Jadi langsung aja sigma n in sama dengan sigma n out. Seingat gue ya, kalau PTK itu ininya tuh masih harus ditulisin. Ya main aman aja lah, tulis lah. Paling nggak nyampe berapa menit juga kan nulis kayak gituan doang. Terus n in-nya tadi kan ada di alur 1, keluarannya ada di alur 3. N1 sama dengan N2 plus N3. N1-nya tadi kita udah ngitung, dapat 5 plus N2 plus N3. Dah dapat nih persamaan NMT-nya. Terus lanjut ke persamaan NMK. NMK kan per komponen ya. Sorry. Ini sebenarnya penurunannya sama aja kayak yang total kan. Cuman kalau misalnya NMK paling jadi DNA per DT sama dengan N in A minus sigma N out A gitu kan. Ininya masih nol karena asumsi kontinu tunak, ntar ininya pindah ruas, N in A, sigma N out A. Tadi kalau misalnya kita lihat di atas ini, produk A itu kan cuma ada di alur 1 di sini, sama di alur 2 kan, di alur 3-nya nggak ada A. Jadi bisa N1A sama dengan N2A. Nah, terus N1A ini kan sebenarnya bisa dipecah. N1 dikali fraksinya si A kan buat dapet laju alirnya. Ininya kita tahu 5 tadi, terus fraksinya kita udah asumsiin 1/4. Jadi kita bisa ngitung buat N2A-nya. Jadi si N2A kita bisa dapet 5/4 lb mol per hour. Ini buat komponen A. Terus lanjut ke komponen B. Ini gue nggak perlu nulisin kayak giniannya lagi lah ya. Pokoknya ya kalau misalnya hujannya dirasa sempat ya tulis. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya nggak nulis, ini paling dikurangin berapa poin doang sih. Yang penting kalian beres lah. Nggak perlu perfeksionis banget. Kalau yang B ini tadi ada di alur 1. Ini di yang B itu di alur 1 ada, alur 2 ada, alur 3 ada. Jadi kita harus nulisinnya semuanya. Yang B itu N1 B sama dengan
N2B plus N3B. Tahu ya ini dari mana ya, dari penurunan yang kayak gini nih sama persis. Cuma kalau misalnya memang ada yang masih bingung, tanyain ya nggak apa-apa. Nah, buat ngemodifikasi persamaan si B ini, kan kita nggak punya semua nih variabelnya nih. Belum ada yang kita hitung kan. Ya pecahin aja dulu jadi rumus dasarnya. Kayak misalnya ini N1B kan bisa dipecah jadi fraksi B dikali N1. Terus N2B bisa dipecah jadi fraksi B dikali N2. Terus N3B kan nanti dulu deh, N3B-nya biarin dulu deh, gini dulu deh. Ya kan? Nah, ini bisa dihitung 1/4 dikali 5, X2B-nya ini kita sebenarnya punya kan keterangan dari soal, di mana dia itu jumlahnya besarnya sepertiga kan, fraksinya. Nah, jadi bisa dihitung, ini sepertiga dikali N2. Nah, N3B ini nih agak tricky ya. Bentar ya. Oh, oke. Eh, N3B ini kan sebenarnya kalau mau dijabarin jadi F3B itu tadi rumusnya apa ya? F per MR kan. Berarti F3B per MRB. Nah, si F3B ini bisa dipecah lebih lanjut. Jadi W3B dikali F3 per MRB. Nah, ini. Jadi si N3B-nya tuh dipecah jadi kayak gini. Tambah W3B dikali F3 per MRB. Nah, W3B ini kita tahu kan tadi yang 115 per 1333 itu. Terus tapi sisanya masih belum tahu. Kayak F3 nggak tahu, MRB tahu, jadi bisa dimasukin juga, ada di soal kan. Jadi ini kalau misalnya dihitung lebih lanjut, ini jadinya 5/4 sama dengan 3N2 plus 115 per 1333 dikali F3 per 46. Ini disederhanain aja ya. Kalau misalnya kalian ketemu persamaan yang masih ribet-ribet gini, sederhanain aja pokoknya dulu sampai bentuk paling sederhananya. Ntar bakal memudahkan di akhir. Ini tinggal dihitung jadinya 5 per 2666. Oh, kalau gue menyarankan kalau misalnya angkanya jelek kayak gini pakai pecahan aja ya daripada pakai desimal, ntar pembulatannya ribet lagi. Oke, itu buat yang B. Ya misalnya kalau misalnya beneran ada yang mau nanya langsung raise hand aja atau Slack nggak apa-apa. Gue sambil lanjut dulu aja. Ke yang C. Yang C ini kalau dilihat di gambarnya tadi ada di alur 1, 2, sama 3. Jadi sama harus ditulisin semuanya. Kayak yang B. Kalau yang C kan jadi N1C sama dengan N2C plus N3C. Nah ini karena yang N2 sama N3 ini kita nggak tahu fraksinya si C-nya kan. Kalau yang di sini bahkan kan di sini kita ngitungnya basis massa, nggak mungkin tiba-tiba kita tahu fraksi mol si C-nya kan. Kalau yang di sini si C-nya juga XC-nya masih kita belum tahu kan. Jadi kalau misalnya nggak tahu info apapun tentang
yang bakal, ya kan N2C bakal dipecah jadi X2C dikali N2 gitu kan. Kalau misalnya ininya kalian nggak tahu, daripada mempersulit hidup, udah biarin aja jadi N2C aja. Daripada ntar malah muter terus persamaannya kan. Ini bisa dipecah jadi, nah jadi kayak gitu. Ini bisa dihitung, ini 1/4 dikali 5, ini tetap sama ya, N2C sama N3C. Jadi 5/4 sama dengan N2C plus N3C. Nah, dapat persamaan NMK buat si C-nya. Lanjut ke yang D. D sama dengan N2D plus N3D. Ini sama ya, kenapa kayak gini? Karena ada di alur 1, 2, 3. Nah, kalau buat yang ini, kita kan dari soal tahu X2D-nya ini. Jadi yang 2 bisa dipecah, tapi yang D-nya kan kita nggak tahu, jadi nggak usah dipecah. Dibiarin aja dalam bentuk N3D. Jadinya X1D dikali N1, X2D dikali N2 plus N3D. 5/4. Jangan langsung deh, ntar bingung takutnya. 1/4 dikali 5, ini X2D-nya kita tahu 1/60. Ini dapat N3D. Jadi dapat 5/4 sama dengan 60 N2 plus N3D. Nah, ini kan sebenarnya udah beres nih nurunin NMT, NMK-nya. Kita sejauh ini tuh punya berapa nih? Berarti persamaan 1. Terus ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Ini persamaan 4. Kalau misalnya mau dihitung, gue kumpulin aja deh, biar enak melihatnya. Persamaan 1, persamaan 2, 3, persamaan 4. Nah, ini kan total berarti ada berapa variabel yang nggak diketahui ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ini ada 6 variabel, baru ada 4 persamaan. Jadi belum bisa diselesain. Kita masih butuh 2 persamaan lagi. Kalau kata Bu Susi, biasanya tuh kita perlu persamaan tambahan. Gimana cara nyusun persamaan tambahannya? Sebenarnya kalau cara gua sama cara Bu Susi itu sedikit berbeda, karena menurut gua cara Bu Susi itu pusing banget. Sebenarnya awalnya sama, diajarinnya tuh persamaan tambahan tuh kan diambil dari satu alur gitu kan. C, M2D. Sebenarnya asal muasalnya dari persamaan ini kan. Nah, cuman kalau gua lebih sukanya itu N2 sama dengan mana ya? Gini aja deh. Ini kan NB sama ND ini kita tahu fraksinya kan. Jadi ini bisa diubah jadi 1/3 N2, ini bisa diubah jadi 1/60 N2. Nah, kita yang nggak tahu tuh N2A sama N2C. Kita nggak tahu fraksinya kan. Jadi kalau itu fraksinya si N2A sama N2C ini kan sebenarnya 1 dikurangin 1/3 dikurangin 1/60 sama dengan X2A tambah X2C. Ini mungkin rada ngebingungin ya.
Karena kan total fraksi itu kan pasti satu kan. Sedangkan kita di sini udah tahu ini ada sepertiga, ada 1/60. Kita kurang, ya sebut aja ini X, ini Y gitu kan. Gimana cara nyari si X sama Y? Jadi kan, jangan, kita malah tambah bingung deh. Nah gini dulu deh, paham gak nih apa yang gue omongin nih? Pokoknya si jumlah N2A sama N2C itu sebenarnya satu dikurangin sepertiga dikurangin 1/60 gitu. Jadi persamaannya bisa disusunnya tuh jadi gini, 1-1/3 dikurangin 1/60 N2. Ini kan sebenarnya tuh fraksi si Na sama Nc gitu dijadiin satu, dikaliin N2. Itu kan terjadi sama aja kayak N2A tambah N2C gitu. Kalau gue persamaan tambahannya, gue lebih prefer kayak gitu. Kalau caranya Bu Susi menurut gue terlalu musingin. Tapi kalau misalnya kalian malah lebih pahami sama caranya Bu Susi, ya ikutin aja alurnya dia. Nah ini kalau misalnya disederhanain jadinya 0,65 N2. Nah N2A kan kita tadi udah ngitung nih, udah dapat nih 5/4. N2C sama dengan 0,65 N2. Nah nih dapat nih persamaan ke berapa nih? Kalau di sini kalau ngikutin yang ini ya, berarti ini persamaan kelima kan. Terus untuk persamaan tambahan yang selanjutnya dari alur ketiga, jangan lupa kalau alur ketiga ini kan basisnya massa ya. Nah, ini kita bisa pecah caranya sama kayak yang tadi. Ini kan W3-nya tuh sebenarnya udah diketahuin kan. Ini W3B, F3B plus 1 dikurangin 3B F3. Jadinya 115 per 1333 dikaliin F3. Oh sorry, ini nggak ada B-nya. F3 plus 1 dikurangin 115, 1333 F3. Ini konsepnya sama karena kita tahu si B-nya itu 115, buat C sama D-nya kan jadi pasti 1 dikurangin 115 gitu. Terus ini bisa disederhanain lebih. Oh, ini yang gua ambil tuh persamaannya yang ininya berarti ya. Jadi F3C plus F3D sama dengan ini 1 dikurangi 115-nya dihitung aja ya. Jadi dapatnya 1218 33 F3. Supaya nggak musingin karena dari tadi kalau kita ngomongin C sama D itu kebanyakan kan pakai N ya. Ini diubah aja ke N yang sisi sininya. Kan kita tahu MR-nya. Jadi MRC dikali C MRD dikali N3D sama dengan, males nulis, inilah gitu. Terus tinggal dimasukin ini sini lah ya, 60 N3C plus 74 N3D 1218 per 1333 F3.
Nah, ini dapat persamaan ke-6. Jadi sebenarnya kan udah ada, ini gua kopas lagi ke bawah ya, dikumpulin. Nah, jadi sekarang udah ada 6 persamaan. Cuman rasa-rasanya ini variabelnya nambah lagi nih, nggak 6 doang nih. N2C udah, N2 udah, N3C udah, N3D udah, F3 udah. Oh, udah deh. Nah, jadi ini ada kan 6 persamaan, 6 variabel. Ini dari sini ke belakang ini cara nyelesainnya lumayan beda-beda tiap orang. Kalau misalnya kalian lagi ngambil kalkulus 2 kan, materi UAS tuh harusnya udah diajarin matriks eliminasi Gauss kan. Kalau misalnya kalian mau nyusun matriks gini terus ntar diselesain inverse-nya gitu ya nggak masalah. Cuman kalau kayak gini tuh kalau pakai matriks tuh lebih gampangnya kalau pakai kalkulator grafik. Gua rasa semester 2 belum pada punya kalkulator grafik kan atau bahkan belum boleh kan pakai kalkulator grafik. Jadi matriks rada ribet. Terus selain matriks apa lagi ya? Substitusi eliminasi sih paling gampang. Cuman substitusi eliminasi 6 bersama 6 variabel kan lumayan juga ya. Jadi kalau gua dulu belajarnya itu ya hafalin aja pola substitusinya lah, nggak bakal beda jauh. Jadi kalau di sini gua ambil ntar ya gue sambil lihat contekan juga. Ribet soalnya yang ini. Gue ngambil persamaan ini. C3C, gue ngambil yang ini. Empat seper 60, ngambil yang ini. C. Sama terakhir gue ngambil persamaan yang ini. Nah, gue bakal nyelesain dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 persamaan ini. Sebenarnya lebih gampangnya kalau mau dilihat itu di file yang kemarin udah di-share itu udah ditandain sesuai sama warna yang bakal disubstitusinya sih. Jadi gue ngerjainnya mulainya dari persamaan yang ini, yang terakhir. Itu dipecah, dijabarin. N3C ini kan sebenarnya kita punya nih dari sini kan. Jadi N3C sama dengan 5/4 dikurangin N2C. Ini udah masukin aja. 60 5/4 minus N2C. Nah, N3D ini sebenarnya kita punya dari sini. N3D sama dengan 5/4 dikurangin 1/60 N2. Nah, masukin aja. Nah, F3 nih punya dari sini nih kan sebenarnya. F3 sama dengan 5/4 dikurangi 1/3 N2 dikaliin 2666/5. Jadi disubstitusin aja masuk ke dalam. 5/1/3 N2 dikaliin 2666/5. Nah, problemnya adalah di sini kan sekarang ini N2, ini N2, sedangkan di sini masih N2C kan. Nah, gimana caranya kita ngubah si N2C ini jadi N2 supaya kita bisa dapat variabel N2-nya kan.
N2C itu sebenarnya kita punya dari mana ya? Ini. Mana sih persamaan yang gue ambil? Bukan yang ini. Nah, ini. Dari sini kan. Hubungan N2 sama N2C itu ada di situ. Jadi N2C sama dengan 0,65 N2 dikurangin 5 per 4. 5 per 4. N2C nya tadi 0,65 N2 minus 5 per 4. Terus sisanya sama. Nah, kalau ada kayak gini berbahagialah, ini tinggal dihitung doang pakai kalkulator, satu-satu diselesain. Karena ini cukup panjang dan gue rasa ini cuma masukin ke kalkulator doang. Jadi gue bakal ngejelasinnya dari yang udah gue tulis sebelumnya aja ya, supaya nggak lama nulisnya. Karena soal 2 juga lebih susah daripada ini. Nah, tadi kan udah sampai di sini, ya kan? Udah dapet ini N2 semua. Tinggal dihitung, disederhanain satu-satu. Yang ruas kanan ini 266-nya dikaliin masuk, jadi kayak gini. Terus habis itu ini juga dikaliin masuk, jadi kayak gini. Ini hati-hati ya di sini ya. Ini minus, ini minus. Ini bakal berubah jadi plus ya. Nah, terus habis itu sisanya tinggal ini disederhanain, dikaliin masuk jadi kayak gini. Terus ini 5 per 4 sama 5 per 4-nya itu dihitung jadi 5 per 2. Langkah selanjutnya itu 60-nya juga dikaliin masuk jadi dapat segini. Nah, terus habis itu ini harusnya jangan yang ini screenshotannya, sorry. Nah, habis itu ini dihitung jadi kayak gini. Ini disederhanain juga. Ininya dipindah ruas gitu kan. Terus si 609 sama 185 per 2-nya dihitung di ruas kanan sama sisa 150-nya. Terus dapat N2. Nah, kalau misalnya udah dapat N2 gini, ini udah gampang sisanya. Tinggal masukin doang ke persamaan sebelumnya. Ya, dalam tanda kutip, gampang lah. Yang disuruh tuh kan sebenarnya di soal laju alir distilat sama laju alir produk bawah. Laju alir distilat tuh berarti si N2 kan. N2 nih kita udah dapat nih. Nah, pertanyaan selanjutnya kita ditanya laju alir produk bawah. Itu si F3-nya. Gimana cara nyari F3 dari N2? Gampangnya mah cari aja persamaan yang ngehubungin F3 sama N2. Nah, nih. Oh, ambil aja yang bentuk ini. Udah gue ubah. Nah, N2-nya tinggal dimasukin 3. F3 sama 5/4. 3,2666/5. Jadi dapat F3-nya 133,3 lbm per hour. Nah, ini beres sampai soal E. Sampai sini dulu, dicerna dulu deh. Atau nggak ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya apalagi terkait substitusi eliminasi ini lumayan ribet kan. Cerna dulu lah sampai 10.45 lah ya.
Karena masih aman, sedikit side note, semisal kalian emang merasa PTK ini absurd dan susah banget, sebenarnya kalian nurunin sampai persamaan ke mana ya? Nah, sampai NMK yang D aja. Segini. Udah dapet 60 kok. Udah lulus. Bu Susi sih kalau di zaman gue ya, karena kita sangat amat desperate, susah banget, nggak ngerti-ngerti, dia bilang, pokoknya kalian nurunin sampai NMK-nya aja udah dapat 60 kok, udah lulus. CPMK-nya segitu. Ya, jadi sangat disarankan setidaknya bisa sampai nurunin NMK lah. Nah, terus untuk selanjutnya, itu pertanyaannya ditanyain komposisi distilat dalam persen mol dan komposisi produk bawah dalam persen massa. Kumpulin dulu nih apa yang udah kita tahu nih tentang komposisi. Kalau misalnya yang di distilat tuh, nah yang di distilat tuh ini satu-satu ya, distilat dulu deh. Ini kan distilat. Nah, kita perlu nyari antara A atau enggak C buat nyari fraksinya masing-masing kan. Ya kalau gua nyarinya yang C dulu. Gua ngambil dari persamaan yang ini. Nah, ini kan N2C sebenarnya bisa dipecahkan jadi X2C dikali N2 0,65 N2 minus 5 per 4. N2-nya tadi kita udah tahu dari hitungan kita dapat 3 kan. Masukin aja X2C dikali 3 0,65 dikali 3 dikurangi 5 per 4. Terdapat X2C-nya 7 per 30. Terus kita kan udah tahu X2C-nya di sini 7 per 30. Sisa 1 kan, sisa si A. Jadi daripada pusing-pusing hitung cari persamaan lagi, langsung kurangin aja 1 per 1 per 3, 30, 1 per 60. Jadi dihitung didapat XL 5 per 12. XL 5 per 12. Nah, hati-hati. Yang diminta di soal itu dalam persen mol. Sedangkan ini masih dalam fraksi mol. Meskipun dua-duanya itu komposisi, tapi kalau kalian ngejawabnya sampai sini doang, ini tetap salah. Jadi, ini harus, ini harus semuanya dikaliin 100%. Supaya jadi persen mol A, B, C, D gitu. Kalau misalnya fraksinya kalian kaliin dengan 100% semua, itu bakal dapat jawaban sekian. Nah, gue rasa yang ini masih oke lah, nggak serumit yang sebelumnya. Nah, lanjut ke produk bawah. Kita kan mau nyari komposisi produk bawah. Gue ambil dulu deh. Ininya. Nah, kan kita harus nyari antara C kalau nggak D kan. Untuk nyari si fraksi masanya. Tapi nilai udah deh nilai F3 tahu, nilai N2 tahu. Ambil aja manapun yang mengambil punya unsur alur 3 komponen C atau alur 3 komponen D gitu. Apapun. Kalau gua di sini ngambilnya persamaan yang nah, ini. Gua ngambil yang ini karena N3D itu kan bisa di
hitung dengan cara F3D dibagi MRD. Nah, F3D ini kan sebenarnya W3D dikali F3 per MRB gitu kan. MRB kita tahu, F3 kita tahu, jadi bisa dihitung. Masukin aja ke persamaan yang ini. Yang 3D-nya tadi W3D F3 per MRB 60 dikali 3 plus W3D dikali F3-nya berapa ya? 133 oh sorry, ini dadu ya, bukan ya, pocket D bukan B. Ini 74. Nah, ini tinggal dihitung jadinya, nah segini. Jadi kita tahu WCD-nya tuh sebesar, nah buat nyari si C sama daripada misalnya ribet-ribet nyari persamaan lagi, kurangin aja udah semuanya. 1 dikurangin semuanya. Ntar dapet 33. 3 berapa ini? 30 ya kalau nggak salah. Nah, oke lah. Jadi tinggal disusun kayak gini lagi, dijadiin persen massa ya. Kalau misalnya dijadiin persen massa, itu kan tinggal dikaliin 100% aja semuanya. Nah, jadi segini. Yang D kita tahu, yang C kita tahu, yang B keterangan dari soal tahu. Gitu. Jadi buat nomor 1 beres. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain atau kurang jelas dari nomor 1 nggak? Sambil dicerna mungkin dilihat-lihat lagi yang sebelum-sebelumnya. Gua kasih waktu sampai 10.55 deh. Sedikit banyak berbahagialah sebenarnya kalau kalian udah nyampe di semester 3 buat ngitung yang kayak gini. Ini nggak perlu disederhanain satu-satu kayak gini lagi. Ada yang namanya solver. Tinggal kalian masukin persamaannya, asum ya bilang aja N2 ini X gitu ya. Ini X, ini X, ini X. Ntar kalkulatornya tinggal solve for X gitu. Ntar keluar X sama dengan berapa gitu. Pokoknya hidup kalian sangat amat dipermudah dengan kalkulator grafik deh. Cuman ya nanti di semester depan kalian ketemu NME ya lebih berat lagi dibanding ini. Jadi sepadan lah ya. Alat bantunya memadai, tantangannya juga lebih sulit lagi. Masih aman buat nomor 1. Lanjut dulu ya ke nomor 2. Ini soal yang lumayan bikin pusing juga.
Oke, gue nggak tahu Bu Susi udah ngejelasin di kelas atau belum buat yang ini. Cuman gue bahkan bingung mau mulai ngejelasinnya dari mana ya. Dari gambar dulu deh. Kemudian mungkin kalau misalnya mau baca soal lebih jelas sambil dibuka filenya ya. Soalnya gue perlu ngegambar di sini. Nah, ini tray dryernya. Kan di sini dibilang eh, PT bla 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 memproduksi sejumlah kulit ikan salmon menggunakan sebuah tray dryer. Nah, ini tray dryer. Nah, 112 SCMH udara pengering. SCMH itu sebenarnya cuman cara yang fancy buat nyebut eh, meter kubik per hour lah. Nah, jadi sebenarnya yang pengen ditunjukin di sini, misalkan ini yang lur 1 ya, Q1 sama dengan 112 meter kubik per hour. Udara pengering. Oke, awalnya masa kulit ikan salmonnya M0-nya kita nggak tahu, tapi kita tahu di sini WH2O awal itu 60%, sedangkan di akhir itu WH2O setelah beberapa waktu itu pengennya jadi 6%. Nah, di sini proses pengeringan berlangsung selama 25 jam. Jadi sebenarnya kita di sini tahu kalau T-nya itu 25 jam. Nah, sebelum lanjut ke yang bawah, ke diketahui bla 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 itu, sorry, ini eh, yang perlu diketahui di sini itu kan sebenarnya ada dua proses yang berjalan, yaitu di sini ada udara pengering, di sini ada udara pengering, di sini ada ikan, di mana si udaranya ini tuh sebenarnya berlangsung secara kontinu, ya kan? Di mana selama proses pengeringannya ikannya kan tetap di dalam, tapi udaranya kan masuk keluar gitu. Jadi di sini itu ikannya berlangsung secara batch prosesnya, tapi udaranya secara kontinu. Nah, untuk mempermudah asumsikan juga tunak aja udah, kontinu tunak. Kebayang nggak kira-kira? Ya, pokoknya ada kotak, ikannya pokoknya dimasukin sekali, dah tuh prosesnya batch. Terus habis itu udaranya disuplai terus-menerus, jadinya kontinu tunak. Nah, itu. Untuk mengetahui tekanan udara pengering yang diumpankan digunakan open end manometer. Nah, open end manometer itu ngukurnya tekanan gauge. Jadi kita tahu P1 gauge sama dengan 9,5 meter H2O. Ini materi sebelum OTS ya. Terus temperatur udara pengering yang digunakan itu 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius. Tekanan parsial uap air di dalam udara pengering diumpankan ke dalam tray dryer sebesar 5 kPa. Di sini P1H2O sama dengan 5 kPa. Nah, kenapa ada H2O di sini? Udara pengering itu tuh sebenarnya kan terdiri dari di sini kan mana ya? Di sini aja deh. Jangan ntar pusing. Di sini aja. Udara pengering itu sebenarnya kan terdiri dari air sama udara keringnya. Nggak mungkin dong udara nggak ada airnya. Kan pasti ada, ya pokoknya pasti di udara ada airnya lah. Jadi di sini diketahuinya P1H2O-nya sebesar 5 kPa. Kemudian udara pengering yang dikeluarkan dari tray memiliki tekanan uap parsial
sebesar sekian. Jadi ini anggap ini alur 2. Jadi di sini kita tahu P2H2O itu sebesar 29,4 kPa. Sama ya, sebenarnya di sini tuh ada H2O, ada udara kering. Karena tadi gue bilang udara pengering terdiri dari H2O sama udara kering. Pada tekanan atmosferik, lokasi pengeringan dilakukan. Gimana maksudnya? Jadi maksudnya itu tuh tekanan total di alur 2 itu tuh sama dengan tekanan atmosferis di mana proses pengeringan dilakukan. Sedikit lompat ke bawah, tekanan atmosferis ini tuh sebenarnya tidak lain adalah tekanan barometrik ini. Nih, sebesar 10 meter H2O. Jadi sebenarnya di sini kita punya 10 meter H2O. Itu. Kemudian selama kulit ikan hanya terdiri atas inert dan air. Nah, tadi kan di awal kita udah tahu nih W airnya kan buat proses batch-nya. Nah, sekarang di sini karena dikasih tahu cuma ada inert sama air, jadi kita bisa nyari fraksi massa si inert sama fraksi massa inert ketika awal sama fraksi massa inert ketika akhir. Ya, tinggal ini gue ganti dulu lah ya, jangan dalam bentuk persen nih. 0,6 0,06. Nah, ini kan berarti 1 kurang 0,6, ini langsung 0,4, ini 1 dikurangi 0,06 dengan berapa ini? 0,94. Itu. Selama pengeringan, kulit ikan tidak dikeluarkan dalam tray dryer, sedangkan udara pengering diuapkan secara kontinu tunak ke dalam tray dryer dan keluar dengan membawa kandungan air dalam kulit ikan basah yang berhasil diuapkan. Nah, ini yang tadi gue bilang ya, ikannya batch, terus udara pengeringnya kontinu tunak gitu. Sedangkan diketahui tekanan barometrik sebesar 10 itu tadi. Nah, sebenarnya keterangan dari soal udah segini doang. Cuman yang perlu kita nih MT-nya kita juga nggak tahu. Cuman di sini ini masih berantakan banget kan satuannya. Ini masih ada yang meter H2O, KPA, di sini gauge, belum absolut. Jadi kalau gua sebelum ngerjain ke bawah, itu gue lebih suka gue samain dulu semua satuannya. Kalau sama Bu Susi itu nggak dikasih tahu sih, nggak dikasih tabel konversi. Jadi kalian harus hafal. Yang perlu dihafalin ya sebenarnya ya, itu cuma konversi tekanan kayak meter H2O ke KPA, terus ke bar sih rasa-rasanya jarang ya, ke ATM paling, sama paling feet, inch, meter, feet, inch, meter, meter H2O, KPA, PA, ATM. Ini konversi antara ini harus hafal di luar kepala kalau buat UAS. Singkat cerita, habis dikonversi, ini tuh jadi 0,9188 ATM. Di sini gue pakai basisnya liter ATM ya, karena waktu dulu gue lebih nyaman menggunakan R-nya tuh liter ATM per mol Kelvin. Tapi kalau misalnya kalian mau konversiin ke SI semua, terus pakai R-nya yang 8,314, R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Ini kan dalam satuan SI semua. Kalau misalnya kalian mau ngubah ini semua dalam satuan SI juga boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Cuma di sini gue ngambilnya pakai yang liter ATM. Terus ini dikonversi juga jadi 323 Kelvin. Ini dikonversi jadi segini ATM. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah di sini kan tahu ada P1 gauge nih.
Gauge itu kan belum mengukur secara keseluruhan. Jadi kita perlu mengubah dia jadi absolut. Mana caranya? P1 absolut sama dengan P1 gauge tambah P atmosferis. Di mana tidak lain P atmosferisnya adalah ini 10 meter H2O. Sebenarnya kan ini ada keterangannya dari soal yang ini. Tekanan barometrik sebesar 10 meter H2O. Tuh, dari situ. Meter H2O-nya dikonversi dulu aja ke ATM. 0,967 ATM. P1 kaca 0,9188 tambah 0,967. Jadi didapat P1 absolutnya itu sekian. Nah, untuk udara pengering kan tadi cuma terdiri dari H2O sama udara kering. Kita tahu tekanan absolutnya, kita tahu fraksi tekanan H2O-nya. Kalau dalam hal tekanan, itu kan sebenarnya P sama dengan XI dikali PI gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyari PI sama dengan P per XI. Atau misalnya kalau nggak sigma PI sama dengan P total. Ini konsepnya sebenarnya tuh ini dibalik. Kenapa bisa tiba-tiba kalau di jawaban gue tuh dikurangin langsung dapat gitu. Jadi P1 absolut sama dengan P1H2O plus P1 udara kering. Jadi P1 udara kering itu P1 absolut dikurangin P1H2O. Ini dari konsep yang ini ya. Jadi tinggal dihitung 1,8858 dikurangin P1H2O-nya itu 0,049,8 368 ATM. Nah, terus dengan menggunakan prinsip yang ini, kita sebenarnya bisa nyari X1 udara keringnya kan berarti P1 UK per P total. Jadi 1,8368 per 1,8858 itu bisa didapat 0,974. Terus X1 H2O-nya sama prinsipnya. Jadi didapat 0,026. Nah, untuk alur 1 udah beres lah nih diolah variabel-variabelnya. Nah, lanjut ke alur 2 ini sebenarnya nih kan. Masih belum beres kan. Ini KPA-nya gue convert ke ATM dulu jadi 0,29 ATM. Nah, terus prinsipnya sama kayak yang tadi. Bisa dicari P2UK-nya itu tinggal dikurangin ya. Jadi 0,967 dikurangin sama si 0,29 itu. Jadi didapat 0,677 ATM. Terus bisa dicari fraksinya juga dengan konsep yang sama. Langsung dapat 0,29 sekian lah. 0,7001. Tuh, buat ngolah variabelnya. Sama ini, jangan lupa. Karena gue ngambil makanya basisnya liter ATM per mol Kelvin. Ini gue ubah jadi dalam bentuk liter per hour. Tinggal dikali 10 pangkat. 10 pangkat 3 sih. Nah, udah buat ngolah keterangan dari data si soal aja, ya ribet gini. Makanya kenapa gue bilang ini lumayan susah. Mungkin konsep yang rada-rada unik tuh yang di sini ya. Ya buat sekarang mah pakai aja dulu lah konsep itu. Emang begitu cara kerjanya. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut,
di atas lama-lama bakal belajar kok kenapa bisa kayak gitunya. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan kah? Dicerna dulu deh bentar, soalnya yang ini lumayan ribet. Oke, karena masih aman, gue mau nambahin dulu tentang yang SCMH tadi ini. Ini SCMH ini kan MH-nya kan meter kubik per hour. SC ini tuh sebenarnya standar condition. Gue lupa ngomong tadi. Standar condition itu gimana maksudnya? Jadi ketika P-nya 1 atm, T-nya 273 Kelvin. Itu standar condition. Jadi yang Q1 ini kita ketahuinya ini sebenarnya adalah ketika kondisinya 1 atm sama 273 Kelvin. Bukan ketika 50 derajat atau ketika 323 Kelvin. Ini ntar ada hubungannya sama soal di bawah. Cuma gue pengen ngejelasin aja dulu di sini SC ini tuh standard condition, T-nya 1 atm, T-nya 273. Oke, kemudian untuk yang ditanyainnya. Akhirnya masuk ke pertanyaan. Nah, diagram alir proses lengkapi dengan komponen beserta kondisi prosesnya. Itu yang A nih udah nih. Yang tadi disusun semuanya ini A ini. Terus sekarang kita nyusun persamaan raca masanya. Mulai dari yang paling gampang dulu, NMT. Yang per dt sama dengan sigma F in minus sigma F out. Nah, karena di sini kan ada dua proses yang berlangsung kan, yang kayak tadi yang gue bilang, yang ini ikannya itu batch, udaranya itu continue tunak. Jadi kalau buat NMT-nya nggak boleh dicoret, ini harus diturunin. dm sama dengan sigma F in minus sigma F out dt, ini diintegralin dari 0 sampai t, ini diintegralin dari m0 sampai mt. mt minus m0 sama dengan t sigma f in minus sigma f out. 0 ya. T-nya kita tahu 25 jam tadi kan. Jadi bisa disusun 25. F in F out-nya kan sebenarnya cuma F1 sama F2 kan, karena yang continue tuh cuma satu alur doang, yang si udaranya cuma ada alur 1 sama alur 2. Tuh. Jadi dapatnya NMT-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya susun NMK-nya. Nah, NMK-nya kalau gua nyaranin itu H2O itu selalu terakhir. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini, si H2O kan ada di proses continue, tapi dia juga ada di proses tunak. Continue sama batch. Jadi si H2O ini ada di proses continue yang di atas sini, tapi dia juga ada di proses batch yang di bawah sini. Itu kalau misalnya mau disusun raca masanya tuh lumayan ribet. Jadi terakhir aja lah susun yang bisa yang gampang-gampang dulu. Lumayan kan nambah nilainya nyusun yang gampang dulu. Jadi buat NMK itu ada inert sama udara kering. Inert udara kering sama mana sih?
Ya, ada yang inert sama udara kering. Doang kah? Ya nih, gitu dong. Nah, mulai dari yang inert dulu ya. Inert. dm inert per dt, sorry tulisannya jelek. Sigma f in inert dikurangin sigma f out inert. Karena inert berlangsung dalam batch, jadi nggak ada laju alir ya. Yang kanan langsung bisa dicoret 0. Terus ini yang kiri, berarti kan dm inert sama dengan 0 gitu kan, tinggal diintegralin. Ya bener, tinggal diintegralin ini m inert 0, m inert t di m inert t sama dengan m in, sorry, begini dulu, dikurangin m inert 0 inert t sama dengan m inert 0. Nah dari sini bisa di kelihatannya kan kayak nggak dapet apa-apa ya. Sebenarnya di sini tuh inert kan bisa dipecahkan. Jadi eh, W inert, T dikali MT sama dengan W inert 0 dikali M0. Nah, W inert T sama W inert 0 itu kita udah hitung tadi. Yang ini. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi didapat ini 0,94 MT sama dengan 0,4 M0. Ya kalau misalnya mau disatuin ruasnya 0. Nah, ini hubungan MT sama M0. Nah, sampai sini kan udah nggak bisa diapa-apain. Ya udah biarin aja sampai situ dulu. Terus lanjut ke NMK udara kering. Kalau udara kering ini kan prosesnya kontinu, ya kan? Terus di sini dikasih taunya udara kering juga dalam laju alir Q. Q ini kan sebenarnya nanti gue jelasin, pokoknya Q ini bisa diotak-atik buat dijadiin ke N, laju alir mol. Tapi dia nggak bisa diubah jadi laju alir massa. Karena kita nggak tahu, kita nggak dikasih keterangan MR si udara keringnya. Kita nggak tahu MR H2O, kita nggak tahu MR udara kering, kita nggak tahu MR udara pengering. Jadi di bawah sini dipakainya DN ya, karena dalam basis mol. Nah, udara kering kan berlangsung secara kontinu ya sebenarnya. Dia nggak dalam proses batch, jadi nggak bakal ada perubahan mol. Langsung aja jadi N1UK sama dengan N2UK gitu. Nah ini kan bisa dipecah jadi X1UK dikali N1 sama dengan X2UK dikali N2. X1UK sama X2UK itu kita udah hitung tadi. Yang pakai tekanan parsial ini. Sini. Sama X2UK-nya di sini. Jadi tinggal dimasukin aja. 4 dikali N1 sama dengan 0,7 1 dikali N2. Nah, kita kan punya keterangan Q1 nih tadi di awal kan. 112.000 liter per hour pada P1 ATM T273 Kelvin. Ini sebenarnya materi gas ideal tuh kepakainya ya di sini. Ingat konsep PV-nRT. Sebenarnya V ini kan volume. Ini kan mol, ini volume mol. Ini tuh Q kan sebenarnya sama aja kayak volume cuma dalam satuan waktu. Jadi persamaan ini tuh sebenarnya bisa diubah jadi kayak gini.
kali T. Ini kan mol per waktu. Ini jadinya volume per waktu. Sama aja gitu. Kita punya P ada, T ada, R ada, Q ada, kita bisa ngubah jadi M. Ini 1 ATM dikali 112.000 liter per hour sama dengan N1 dikali 0,08206 mol Kelvin dikali 273 Kelvin. Jadi didapat N1-nya itu sebesar 4999,47 mol per hour. Ini yang gue bilang tadi kenapa gue kenapa gue lebih prefer ngubah semuanya di awal, karena di pas ngitung kayak gini jadi udah nggak perlu pusing satuan lagi, udah disamain semua di awal gitu, jadi tinggal ngitung doang. Nah terus ini dimasukin N1-nya di sini. Nah, dapat N2-nya sebesar mol per hour. Nah, di sini kan udah nih, nggak bisa diapa-apain lagi. Ini mau nggak mau kita harus nyusun yang H2O-nya. H2O ini kan ada W di sini. Jadi pakainya dalam basis massa aja dulu. Karena kita udah tahu W-nya. Jadi bakal lebih gampang kalau misalnya ntar mau ngubah-ngubah gitu. Makanya kenapa kalau gua ngerjain NMKH2O itu makainya basis massa. Sigma F in H2O dikurangin sigma F out H2O. Ini sama ya caranya kayak yang mana tadi? Yang ini, yang NMT-nya. Diintegralin MTM0, diintegralin T0, ntar dapetnya kayak gini, cuma dalam bentuk H2O kan. Jadi kayak gini. Caranya sama diintegralinnya. Nah, MH2O, ya pokoknya ini kan kita sebenarnya bisa dipecah jadi kayak gini. MT dikurangin WH2O,0 dikali M0. Yang rows kanannya biar nih sama aja dulu lah. Satu-satu ngerjainnya. Nah, WH2 out pada saat akhir sama WH2O pada saat awal itu udah diketahui. Ini 0,6 sama 0,006. Kalau di soal itu tadi yang ini kadar airnya sekian, ini kadar airnya sekian. Jadi bisa dimasukin. (0,06 MT, 0,6 M0 sama dengan, nah ini gue sambil ngejelasin F-nya ini diubah jadi M. Ini kan sebenarnya komponennya cuma H2O. MrH2O ya bisa dihitung lah ya, MrH2O 18 gitu. H-nya 2, N-nya 16 gitu kan. Jadi ini total 18. F sama dengan MR dikali N. Ini dari rumus yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngubah, ini kayaknya gua kebalik deh. F sama dengan MR dikali N. Ya ini bener nih. Ya bener-bener. Nah jadi ini bisa F1
sorry, ini bisa N1H2O dikali MrH2O, N2H2O dikali MrH2O. Nah, ini kan MrH2O-nya sebenarnya tahu 18 kan, terus ada di dua-duanya, jadi sebenarnya bisa dikeluarin aja. 2O dikurangin N2H2O. Nah, kalau lu lihat di file gue, ini asal muasal kenapa bisa tiba-tiba muncul angka 18 terus berubah jadi M. Nah, terus selanjutnya bisa satu-satu ya, yang ruas kiri dulu. Ini MT. Kita kan tadi di awal udah dapet tuh hubungan MT sama M0 kan, ini dari NMK inertnya. Kita dapat MT sama dengan 20/47 M0. Masukin aja. Jadi 0,06 20/47 M0. 0,6 M0. 25 kali 18 nya gue hitung dulu, jadi 450. Ini tetap sama aja dulu. Satu-satu gue ngejelasinnya. Nah, yang ruas kiri M0 bisa dihitung, jadi S27 per 47 M0 sama dengan 450 N1H2O N2H2O. Gitu. Nah, untuk N1H2O sendiri sebenarnya kan ini bisa dipecah. Jadi X1H2O dikali N1H2O dikurangin X2H2O dikurangin N2H2O. Nah, ini nggak ada H2O-nya. Nah, X1H2O sama X2H2O kita udah tahu di awal, karena udah dihitung tadi, ini X1H2O, terus X2H2O-nya ada di sini. Jadi bisa langsung dihitung. N1-nya kita tahu, N2-nya tadi, bentar, N1 kita udah hitung di sini, tahu kan? Terus N2-nya kita juga udah dapet di sini, jadi bisa dimasukin. Kalau misalnya dimasukin, alah gue males nulis. Nah, ini dimasukin jadi kayak gini ya. Terus habis itu dihitung, ruas kanannya jadi segini. Nah, jadi ini kan udah dapet nih satu variabel doang, tinggal diberesin MO-nya dapat segini. Terus habis itu buat ngitung MT-nya dibalikin lagi ke persamaan yang ini, hubungan MT sama M0 yang didapat dari NMK invert tadi. Langsung aja dimasukin dihitung dapat segini. Oke, sampai situ dulu. Mungkin dicerna, dipahamin, atau kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan.
Oke, karena belum ada pertanyaan, jadi lanjut ke bagian selanjutnya. Supaya nggak lupa. Selanjutnya itu cuma disuruh ngitung kebutuhan udara pengering yang diumpankan dalam meter kubik per hour sama laju udara N2 tapi dalam SCMH gitu kan. Yang satu dulu deh. Yang udara pengering dulu. Ini konsepnya sama kayak yang tadi gue jelasin yang rumus gas ideal. P1 dikali Q1 sama dengan N1 dikali R dikali T. Nah, cuman yang ditanyakan di sini kan kebutuhan udara pengering yang harus diumpankan ke dalam trade dryer dalam meter kubik per hour. Jadi nggak bisa make N1 yang tadi udah dihitung ya. Yang mana? Nggak bisa make Q1 yang dari awal. Yang ini. Ini nggak bisa dipakai. Karena ini kan dalam kondisi standar condition. Ketika P-nya 1 ATM, T-nya 273. Sedangkan kita punya itu T-nya 323 dan P-nya, P totalnya tuh, P absolutnya mana tadi? Nah, sekian. Hampir 2 ATM. Jadi nggak bisa make langsung kalian jawab yang ini tuh salah ya. Jadi makanya harus ubahlah konversi dalam tanda kutip. N1-nya kan kita tahu. Nah, N1-nya ini yang bisa kita pakai. Ini. Si N1 ini tuh bisa kita pakai buat dalam tanda kutip ngekonversi ke Q1-nya. Jadi Q1 sama dengan N1-nya pakai yang tadi 0,08206 dikali temperaturnya kita pakai temperatur kondisi operasinya yaitu 323 Kelvin per tekanannya 1,8858. Ini juga tekanannya yang kondisi operasinya. Jadi didapat 70.268,773 liter per hour. Tapi kan dimintanya dalam meter kubik per hour. Ya tinggal dikali 10 pangkat minus 3 sih sebenarnya. 10,269 meter kubik per hour. Gitu. Sekalian gue lanjutin dikit lagi buat yang E. Terus ntar kalau misalnya ada yang nanya, baru nanya. Hitung laju alir udara pengering yang keluar dari dryer dalam SCMH. Sebenarnya SCMH kan tadi yang udah gue bilang itu meter kubik per hour. Ini pakai rumusnya tuh sama sebenarnya. R dikali T. Nah, N2-nya ini kita bisa pakai yang tadi. Pakai yang N2 hasil hitungan itu yang ini. Yang 6 ribuan, hampir 7 ribu. Itu bisa dipakai. Cuman yang perlu diketahui di sini kan diminta dalam standar condition. Jadi Q2 sama dengan N2-nya tadi. 6955,412 0,08206. Nah, T-nya pakai 273. T-nya pakai 1. Ini kan Kelvin, ini ATM ya sebenarnya, tapi nggak perlu gue tulisin satuannya lah ya. Kenapa pakai 273 sama 1 ATM? Karena sekali lagi ini standard condition. Jangan sampai ketukar aja pokoknya. Kalau diminta standard condition, T sama P-nya, tekanan sama temperaturnya, itu pakai yang standar. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu diminta dalam kondisi standar, kayak misalnya ini langsung dalam meter kubik per hour gitu. Nah, itu pakai tekanan sama temperaturnya yang kondisi operasinya gitu. Nah, ini sih tinggal dihitung doang. Jadi dapatnya 7,7827 liter per hour. Hati-hati dimintanya dalam SCMH kan. 55,82 meter kubik per hour. Tuh. Udah deh, beres buat nomor 2. Selain SCMH, itu sebenarnya ada satu lagi yang SCFH ya. Ini bedanya cuma dia feet kubik per hour gitu ya kalau nggak salah. Jujur gue udah lupa, bentar coba kalau misalnya gue cek lagi.
nggak ada ding. Ya pokoknya dalam satuan feet lah. Kalau dimintanya SCFH ya berarti dalam satuan feet. Ya harusnya feet kubik sih tetap sih. Feet kubik per hour. Kalau dimintanya dalam, gue tulis aja deh supaya nggak lupa. SCMH sama dengan meter kubik per hour. SCFH ini dalam feet kubik per hour. Ini P sama dengan 1 atm, T sama dengan 273 Kelvin. Dah, yang perlu diingat itu. Beres sih buat pengerjaannya, buat ngerjain kuisnya. UASnya ntar bakal lebih gampang dibanding kuis kalau di tahun gua. Jadi seharusnya UAS kalian itu bakal mirip-mirip sama tugas yang dikasih. Tugasnya juga mirip-mirip gini kan, langkah pengerjaannya bakal sama. Cuman yang paling ribet tuh ya kalau menurut gua yang bagian ini. 6 persamaan 6 variabel nih lumayan killer juga kan. Tapi tenang aja, waktu waktu UAS di tahun gue itu keluarnya cuma 3 persamaan 3 variabel gitu kalau nggak salah. Jadi substitusi eliminasinya nggak seribet ini. Cuma polanya tetap sama. Cari persamaan tambahannya. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin terakhir sebelum ditutup udahan TLC-nya? Kalau semisal nanti masih ada yang mau ditanyain atau ketika kalian ngerjain tugas terus mentok, mau nanya ya silahkan chat aja gue, ada ID lain gue kan. Ya kalau nggak minta ke teman kalian yang punya lah, pasti ada beberapa yang punya. Kalau misalnya nggak ada, nanti filenya ini gue titipin ke Lukas aja ya, nanti minta tolong di-sharein ke yang lain coret-coretannya. Tapi lebih lengkapnya ya bisa dilihat di file yang kemarin udah di-share, itu lebih rapih sih dibanding yang ini. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, sekian buat CLC hari ini. Thank you semuanya udah datang. Boleh live.